Shalom, selamat hari Minggu untuk Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat mengikuti ibadah Paskah yang kedua. Bapak, Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus, silakan mengikuti ibadah pada hari Minggu ini di rumah masing-masing bersama keluarga. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita persiapkan pujian Kidung Pasamuan Jawi nomor 267, Pamarto Kulo Agesang, bait yang pertama saja. Ibadah Minggu Paskah yang kedua ini, mari kita memasuki waktu teduh. Dengan penuh sukacita mari datang kepada Tuhan seraya mengaku bahwa sumber keselamatan yang sejati hanya berasal dari kasih dan kemurahan Allah yang menciptakan hidup dengan sungguh amat baik dan yang terus memelihara dalam cintanya yang kekal. Salam sejahtera dari Allah Bapa di surga dan Tuhan Yesus Kristus bersama saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara disilahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, hidup kita di dunia ini terbatas. Kita adalah ciptaan yang penuh dengan keterbatasan di hadapan Tuhan yang tak terbatas. Karena itu, dalam ibadah minggu ini mari bersama-sama kita menyerahkan diri di hadapan Tuhan, seraya menyadari bahwa hidup kita yang terbatas ini seringkali gagal melakukan kehendak Tuhan. Mari bersama-sama mengungkapkan penyerahan diri kita melalui pujian Kidung Pasamuan Jawi nomor 44. Kita nyanyikan bait yang pertama saja. Aku wong kang dosa. telah merengkuh kita yang berdosa. Dia yang tak terbatas telah menopang kita yang terbatas.
Karena itu mari bersama-sama kita berserah diri di hadapan Tuhan, seraya memohon kekuatan yang datang dari surga untuk menopang hidup kita melalui sabdanya. Mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Tuhan sumber segala kasih, kasih-Mu yang besar telah merengkuh kehidupan kami yang penuh dengan dosa menjadi hidup yang suci. Kami yang penuh dengan keterbatasan, kami menyadari bahwa seringkali kami gagal untuk melakukan kehendak. Karena itu Tuhan, karya keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan, kiranya menjadikan kami senantiasa hidup baru di dalam Tuhan. Kami sadar bahwa hidup di tengah-tengah dunia ini penuh dengan cobaan dan tantangan yang seringkali siap menjatuhkan iman kami kapanpun dan dimanapun. Karena itu kami membutuhkan kekuatan daripada-Mu. Dan kiranya melalui sabda-Mu pada saat ini kami beroleh kekuatan baru untuk hidup di jalan terang. Berkati kami yang bersiap untuk mendengarnya, dan berkati kami yang Tuhan pakai sebagai perantaranya, sehingga kehendak dan rencana Tuhan saja yang terjadi. Inilah kami Tuhan, kuasai hidup kami, kuasailah hati kami, pikiran kami, dan waktu ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dalam nama Sang Kristus Yesus kami berserah. Berfirmanlah atas kami siap mendengarnya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bu Pendeta Kristianti, yang kita ambil dari kitab Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai dengan ayat 31 yang demikian. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Ketika Yesus datang ke situ, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang dengan sukacita mendengar firman, dan yang lebih berbahagia lagi yang melakukannya dalam hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, Shalom.
Selamat hari Minggu Paskah yang kedua. Bagaimana kabar panjenengan? Semoga dalam keadaan baik. Oke, Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasih Tuhan, siapa yang tidak pernah ragu dalam hidup ini? Saya yakin semua dari kita kok mungkin pernah mengalaminya. Kalau saya bilang kepada panjenengan, saya ini loh ahli bikin kue. Kira-kira panjenengan ragu apa yakin? Saya yakin mungkin panjenengan ragu. Sebelum saya merasakan roti bikinan Bu Kris, saya nggak percaya Bu Kris bisa bikin roti. Lain kalau yang bilang itu mungkin Mbak Eka, bundanya Quinsa. Tanpa panjenengan mengicipi rotinya, panjenengan mungkin akan percaya. Karena sudah banyak orang yang membuktikannya, yang memesannya. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan, mengapa orang itu yakin? Ya karena sudah ada buktinya. Sebaliknya mengapa orang itu seringkali ragu? Karena orang belum melihat buktinya. Jadi saudara-saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan, meragukan itu kira-kira sesuatu yang wajar atau enggak? Mungkin kita akan menjawab wajar banget. Setiap waktu kita akan berjumpa dengan hal-hal yang demikian. Saudara-saudara, itulah yang terjadi di seputar kisah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Yohanes menceritakan bahwa ketika Gusti Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, ada satu orang yang alpa, ada satu orang yang tidak hadir, dan itu adalah Thomas. Di saat teman-temannya merasakan sukacita karena berjumpa dengan Yesus yang bangkit, Yesus yang berbeda dari yang mereka lihat sebelumnya, penuh dengan luka, Thomas tidak bersukacita. Thomas tidak merasakan perasaan yang sama dengan teman-temannya. Mengapa? Karena Thomas tidak bisa membuktikan apakah benar yang dikatakan oleh teman-temannya itu. Betapapun sebenarnya sudah banyak yang mengatakan, tapi itu pun tidak cukup buktinya. Nah, saudara-saudara yang kekasih, keraguan-raguan yang dialami oleh manusia itu biasanya berkaitan dengan 3 hal. Yang pertama, berkaitan dengan daya jangkau akal kita. Yang kedua, berkaitan dengan kelima indera kita. Dan yang ketiga, berkaitan dengan pengalaman kita. Jadi jikalau informasi itu melampaui daya jangkau akal kita, kita cenderung untuk meragukan informasi itu. Masa sih Yesus bangkit? Masa sih dia kalah dengan para prajurit itu? Bukankah dia sudah mati? Jadi melampaui daya akal kita, maka kita akan meragukan. Demikian juga ketika sebuah situasi itu di luar daya jangkau indera kita, di luar jangkauan kelima indera kita, kita juga cenderung meragukan situasi tersebut sebelum indera kita itu memastikan. Karena itu Thomas mengatakan, sebelum aku melihat bekas paku dan mencucukkan jariku pada tangan dan lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Dan yang ketiga, saudara-saudara, jika sebuah pengalaman itu beda banget dengan pengalaman yang biasanya kita miliki, kita juga cenderung meragukan peristiwa itu. Walaupun peristiwa pelayanan Yesus itu juga disertai dengan kebangkitan orang mati, seperti Lazarus, putri Yairus, anak janda di Nain, tapi itu kan tidak biasa. Karena itu pantas diragukan. Karenanya saudara-saudara, kebangkitan Yesus dari kematian itu menimbulkan keraguan. Tidak hanya Thomas, tapi mungkin juga banyak orang di seluruh dunia ini meragukan peristiwa kebangkitan. Sementara kebangkitan itu adalah puncak dari pengalaman beriman kita. Bagi orang percaya itulah puncak dari karya keselamatan Sang Kristus. Nah, kalau kita melihat 3 hal yang berkaitan dengan keraguan, maka keraguan itu sebenarnya juga sesuatu yang tidak bisa dibiarkan. Ia harus ditenangkan, ia harus disikapi dengan matang. Dan atas situasi yang demikian itu Yesus tidak membiarkannya, tapi Yesus menenangkannya.
Yesus merangkulnya dengan damai. Gusti Yesus tidak menunjukkan kecewanya ketika Thomas meragu. Tapi ia memberi kesempatan kepada Thomas untuk memiliki pengalaman yang sama dengan murid-murid yang lain. Seperti diungkapkan ayat 27. Yohanes tidak menuliskan apakah akhirnya Thomas benar-benar mencucukkan jarinya ke tangan dan lambungnya. Namun yang pasti ketika Yesus datang kepada Thomas untuk melihat apa yang terjadi, Thomas menjadi pribadi yang berbeda. Ia kembali kepada imannya ketika ia mengungkapkan sesuatu yang luar biasa. Ya Tuhanku dan Allah. Nah, saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan, nampak bahwa Gusti Yesus merangkul semua muridnya. Yesus merangkul dan bersama dengan mereka yang percaya, juga mereka yang belum percaya. Sehingga ia berpesan, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan, lalu apa yang bisa kita pelajari dari seorang Thomas yang move on, yang sudah berpindah dari keraguan menjadi seorang yang yakin pasti? Kesadaran diri bahwa bagaimanapun juga kita adalah manusia yang terbatas. Itu hal baik yang kita bisa pelajari. Sementara di hadapan kita yang terbatas ini adalah Gusti Yesus yang tidak terbatas. Dia yang berkuasa, dia yang berdaulat atas kehidupan, bahkan pengalaman-pengalaman yang baru, pengalaman-pengalaman yang mustahil sekalipun, pengalaman yang tidak biasa. Dia melampaui daya akal kita. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pada situasi seperti sekarang ini, kira-kira apa yang sedang kita lakukan? Mungkin kita sedang diliputi keraguan. Apakah virus corona ini akan berlalu segera atau kira-kira masih lama? Apakah masa depanmu ini akan cerah ataukah tidak? Apakah masalahku akan selesai? Apakah relasiku yang hancur akan pulih, akan membaik? Dan mungkin ada banyak hal lain lagi yang membuat kita dipenuhi dengan keraguan-keraguan. Sekali lagi saudara-saudara, ragu-ragu itu manusiawi. Itu hal yang wajar. Ragu-ragu itu bahkan sudah membuat ilmu pengetahuan itu berkembang dengan pesat. Kemajuan teknologi pun bisa dimulai dari sebuah keraguan-raguan. Namun demikian, mari berhati-hati. Keraguan itu juga bisa berbahaya ketika dia tidak diatasi dengan bijak. Keraguan-raguan apalagi berkaitan dengan iman, itu akan sangat mungkin melemparkan iman kita ke tempat sampah. Iman itu tidak punya fungsi dan manfaat lagi, tidak berguna ketika ia tidak dibarengi dengan pengakuan bahwa bagaimanapun kita, manusia itu terbatas. Sak kuat-kuatnya, sak pinter-pinter, manusia itu terbatas. Dan kita yang terbatas ini sedang berhadapan dengan Dia yang tak terbatas. Dia yang berdaulat dan berkuasa penuh atas hidup kita. Dia yang sanggup menciptakan pengalaman-pengalaman baru yang mustahil sekali. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bagaimanapun juga kita diajak untuk memilih. Mau berkutat dalam keraguan-raguan atau percaya dalam pengharapan yang penuh. Para murid Gusti Yesus memilih untuk percaya Yesus bangkit dan mereka bersukacita. Begitu juga dengan Thomas. Bacaan kita menjelaskan Thomas pun move on. Dia meninggalkan keraguan-raguannya tentang Yesus yang bangkit dan Thomas memilih untuk percaya. Bagaimana dengan kita? Minggu Paskah yang kedua ini mengajak kita melihat keterbatasan kita. Mengajak kita melihat bahwa
Dia yang tak terbatas itu bersedia merangkul kita apa ada. Bersedia datang menenteramkan hidup kita dan mengatakan damai sejahtera bagi kami. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, Dia memberi kita kebenaran dan kepastian yang memungkinkan kita untuk berbahagia sekalipun kita tidak melihat. Pertanyaannya kemudian, saudara-saudara, apa yang kemudian menjadi tugas orang yang berbahagia dan bersukacita karena Kristus? Dalam bacaan-bacaan sebelumnya kita melihat, perikop sebelumnya mengungkapkan, Gusti Yesus ngendikan. Gusti Yesus berkata, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Karena itu panggilan bagi kita, mari kita melanjutkan karya kita, melanjutkan panggilan kita, menjadi saksi kebangkitan Kristus. Sekalipun kita tidak melihat peristiwa itu, tapi kita percaya bahwa Kristus yang bangkit itu memberi kita harapan, memberi kita keselamatan dan hidup. Dia telah mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Karena itu damai sejahtera yang kita terima, karena kita percaya akan Kristus yang bangkit, itu mampu kita wujudkan. Tidak hanya tinggal dalam diri kita, tapi kita teruskan dengan dimanapun kita berada, kapanpun kita ada. Kita juga mampu untuk mewujudkan damai melalui sikap hidup kita. Mari meyakini Dia berdaulat, Dia berkuasa, Dia tak terbatas atas hidup. Karena itu, mari bersukacita, mari berbahagia, melanjutkan perjalanan bersama dengan Kristus yang bangkit. Tuhan memberkati kita. Amin. Kami undang untuk berdiri. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari bersama-sama kita mengungkapkan rasa syukur kita atas berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan mempersembahkan persembahan kita didasarkan pada firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 15 yang demikian. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Amin. Kita bersama-sama bersyukur dan kita nyanyikan KPJ 258 bait yang pertama, Gusti Yesus Puspu. Hallelujah.
syafaat kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, kami datang kepadamu dengan penuh sukacita. Berterima kasih untuk firman yang boleh menyapa dan menguatkan kami, sehingga kami boleh berbahagia dan bersukacita, karena kami percaya akan kebangkitan Kristus yang memberi kami damai sejahtera dan harapan. Karena itu kiranya semangat kebangkitan juga ada dalam kehidupan kami. Sehingga sekalipun kami harus menghadapi berbagai tantangan, tinggal di rumah, bekerja, belajar di rumah, kami tetap berharap kepadamu, memberi kami kekuatan untuk bertahan dan berjuang. Secara khusus kami menyerahkan kehidupan kami, keluarga demi keluarga yang ada di jemaatmu ini. Engkau memberikan kekuatan untuk terus bersama dengan Tuhan, melangkah dalam terang-Mu. Engkau memberkati para orang tua dalam mendampingi anak-anak mereka, kiranya mampu menjadi teladan iman. Engkau memberkati anak-anak yang persiapkan masa depannya, mereka yang belajar, kiranya Tuhan memberikan hikmat kekuatan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan pergumulan setiap keluarga. Mereka yang merindukan pasangan hidup, keluarga yang merindukan momongan, yang merindukan pekerjaan, Tuhan terus menopang dan mengasihi. Warga jemaat yang dalam keadaan sakit, Tuhan memberikan pemulihan, memberikan kekuatan. Engkau menjamah dengan tangan kudus-Mu. Begitu juga yang sudah lanjut usia, Tuhan memberikan kekuatan agar mereka tetap bersandar kepada Tuhan, sumber kehidupan dan pertolongan. Kami bersyukur atas berkat-Mu bagi saudara-saudara kami yang bersukacita karena bertambahnya usia. Kami menyerahkan Bapak Tri Surya Darmawan, Saudara Dwi Hartoyo, Ibu Ani Sri Hayati Untung Sugiarto, Bapak Paskah Winahyo Indra Patria, Bapak Edi Suryandoko, Saudara Andreas Aprivianto, Bapak Bambang Purwati, Saudara Rafael Andra Apriasa, Ibu Karyawati Ani Kristina Suroso, Anak Juan Andika Hasiholan Sinaga, dan Saudari Pragnya Narwastu Cahya Kristi. Kami serahkan saudara-saudara kami ke dalam tangan Tuhan, kiranya usia yang bertambah juga menambah syukur dan sukacita mereka untuk tetap ada di jalan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan jemaat-Mu di GKJ Bondowoso. Kau memberkati setiap orang yang ambil bagian dalam pelayanan. Kau memberkati anggota majelis jemaat, pengurus komisi, dan setiap orang yang melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati senantiasa. Kami serahkan juga rasa syukur yang kami ungkapkan melalui persembahan kami. Kiranya melaluinya nama Tuhan dipermuliakan, pekerjaan Tuhan juga boleh terlayani. Kau memberkati setiap orang yang bersyukur dan yang mengelola persembahan ini. Kiranya kasih-Mu terus merengkuh. Bangsa dan negara ini kami serahkan juga dalam tangan Tuhan. Kau memberkati para pemimpin bangsa ini. Kau memberkati saudara-saudara kami yang bersedia menjadi relawan untuk mengatasi virus corona ini. Kau memberkati perjuangan mereka. Mereka yang rela berpisah dari keluarga, mereka yang mengorbankan waktu pikirannya. Tuhan, Engkau menopang merengkuh mereka, sehingga dalam kelelahan mereka tetap berpengharapan di dalam Tuhan, dan virus corona ini segera berlalu. Kami boleh menjalani kehidupan kami, persekutuan kami seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah minggu ini. Kiranya perjalanan hidup kami, setiap langkah dan rencana kami ada dalam jalan Tuhan. Engkau menuntun dan melindungi kami selalu. Mohon ampun jikalau ada yang tidak berkenan yang kami lakukan dalam ibadah ini. Dan kami serahkan sepenuhnya doa syukur permohonan ini hanya dalam iman dan pengharapan kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari bersama-sama kita mengakhiri ibadah Minggu Paskah yang kedua ini. Mari melanjutkan karya pelayanan kita dengan sukacita dan bahagia. Para murid dan Thomas telah meninggalkan keraguan dan memilih untuk percaya. Begitupun juga kita. Mari melanjutkan hidup ini dengan penuh sukacita karena kita meyakini Gusti Yesus pangin kuno. Kita nyanyikan bersama-sama KPJ 437 bait yang pertama untuk mengakhiri ibadah ini. Aku
Saudara-saudara yang kekasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, undurlah dengan penuh sukacita dan damai sejahtera, dan masing-masing saudara terimalah berkat Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus senantiasa memelihara, menopang, dan menuntun kehidupan saudara-saudara mengikut Tuhan dengan setia, sekarang, kekal, selama-lamanya. Amin.